Saudara-saudariku yang terkasih, salam, salam sehat dan sukacita selalu berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Kamis 13 Maret 2025. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudariku yang terkasih, ada dua hal yang disampaikan Injil hari ini. Pertama, dalam khotbah di bukit Yesus berkata, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Sebagai manusia penting bagi kita meminta pada Allah akan apa yang kita butuhkan. Tentu Allah akan memberikan yang terbaik kepada kita yang meminta padanya. Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Tentu sesuai dengan kehendak Allah. Hanya persoalan kita adalah kita kurang setia untuk datang pada Yesus. Kita kurang setia meminta pada Yesus. Kita kurang tekun menemui Yesus dan menyampaikan suka duka hidup kita. Saya menyebutnya karena kita terlalu sombong dengan diri dan kemampuan kita. Kita merasa diri kita bisa. Sehingga kita melupakan peran Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal Yesus selalu terbuka hati untuk setiap kita yang datang padanya. Poin kedua yang disampaikan Injil berupa pesan untuk kita. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga pada mereka. Kita perlu menyadari bahwa berbuat baik adalah tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid Kristus. Itu harus kita lakukan tanpa paksaan, itu kesadaran diri. Bahwa sebagai murid Kristus saya harus melakukan kebaikan pada sesama. Kita tidak hanya menuntut orang lain supaya memperhatikan kita, melakukan segala sesuatu untuk kita. Tapi kita juga harus menuntut diri kita untuk memberi lebih kepada yang lain. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita ingin dihargai, kita ingin dihormati, ingin dilayani, maka kita harus terlebih dahulu melakukan itu. Itulah yang dilakukan Yesus dalam hidupnya. Memberikan diri secara utuhnya untuk kita. Bukan menunggu, tapi berinisiatif melakukan terlebih dahulu segala kebaikan untuk sesama. Itu ciri khas orang beriman. Semoga di masa Prapaskah ini, kita semakin terbuka hati datang kepada Yesus dalam doa-doa kita, dalam ekaristi, dalam permenungan sabda, pertobatan kita. Sampaikan apa saja yang kita butuhkan kepada Tuhan. Yakinlah Dia akan memberikan yang terbaik menurut versi Tuhan. Dan hendaknya kita selalu lebih dahulu melakukan kebaikan pada sesama. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Kalau Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.